Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan dan melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu adalah merupakan tujuan dari penciptaan manusia, yaitu tak lain dan tak bukan ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kali ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Itu artinya tak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri masing-masing. Bagaimanakah kita sudah menjalankan atau menjalani ibadah Ramadan pada tahun ini? Apakah kita sudah memaksimalkan usaha kita dalam melaksanakan ibadah puasa di tahun ini ataukah belum? Itu tentu yang bisa menjawabnya adalah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi rugi dengan waktu Ramadan yang kita jalani pada kali ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada. Karena banyak orang yang sebelum kedatangan Ramadan ini dia menganggap, membayangkan dirinya masih hidup, tetapi kita lihat pada Ramadan tahun ini mereka itu sudah tidak ada lagi. Artinya mereka sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kembali kepadanya. Dan alhamdulillah kita membayangkan hadirnya Ramadan pada kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmatinya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan hal tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mengenai waktu ini, Allah telah bersumpah pada surah Al-Asri. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Begitu pentingnya tentang waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, karena ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan menjadi manusia yang merugi. Seperti dalam ayat keduanya, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang merugi. Buya Hamka mengatakan bahwasanya manusia itu selalu berada dalam keadaan merugi. Bahkan ketika dalam momen yang bahagia pun kita selalu diiringi dengan kerugian. Yang pertama, ketika kita baru lahir ke atas dunia, ketika seorang anak baru lahir ke atas dunia, baru keluar dari rahim ibunya, itu dianggap merupakan momen yang bahagia, dengan penuh kebahagiaan, penuh canda tawa dan sebagainya. Tetapi ketika itu juga umur kita, umur anak tersebut juga sudah berkurang 1 hari. Itu adalah kerugian yang pertama. Ketika anak itu tumbuh, hari berganti hari, masa demi masa berganti, tahun demi tahun berganti. Anak yang kecil berubah menjadi sesosok seorang yang sudah dewasa. Dan akhirnya dia menemukan pasangannya. Ketika dia sudah menikah, orang mengatakan itulah momen penuh kebahagiaan. Tetapi kerugian juga ikut serta menurutinya kalau dikaji secara lebih mendalam. Apa kerugian yang ikut menyertainya? Ketika dia masih kecil, ketika dia masih muda, belum menikah, belum menemukan pasangan, dia masih berada dalam tanggungan kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka dia sudah
memiliki tanggung jawab yang harus diembannya sepanjang kehidupan, yaitu keluarganya. Apalagi seorang laki-laki yang memiliki penuh tanggung jawab yang diletakkan di atas pundaknya, bagaimana dia membimbing keluarganya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ketika masih muda, angan-angan sangat tinggi, angan-angan masih banyak, angan-angan sangatlah banyak untuk ingin dicapai. Tetapi ketika hari itu berganti, sesosok manusia yang muda tadi berubah menjadi orang tua. Ketika tua, barulah dia sadar ketika angan-angan yang banyak di waktu muda itu semuanya tidak akan mungkin bisa tercapai. Maka ketika itu dia sudah tahu, dia sudah insaf tentang kehidupan ini. Apa yang ingin dicapai dia sudah tahu jalannya, dia sudah mengerti, dia sudah paham tentang jalan yang harus ditempuhnya ketika ada suatu angan-angan yang ingin dicita-citakannya, yang ingin dicapainya. Tetapi apalah daya, umur sudah tua, maka masa itu tidak lagi milik dia. Dia hanya bisa menceritakan pengalaman kepada anak-anak muda lagi. Itulah kerugian waktu ketika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada manusia yang tidak merugi. Di ayat ketiganya, yaitu ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu ingat mengingati dalam kebenaran dan ingat mengingati dalam penuh kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu di bulan Ramadan kali ini, apakah manusia ada yang merugi di bulan Ramadan ini? Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada manusia yang merugi? Tentunya ada. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam salah satunya. Apa itu? Kita mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan khutbah Jumat, Nabi Muhammad SAW menginjakkan kakinya ke tangga yang pertama sambil mengucapkan amin. Lalu di tangga yang kedua Nabi juga mengatakan amin. Lalu di tangga ketiga pun Nabi Muhammad juga mengucapkan amin. Ketika rangkaian khutbah dan salat Jumat itu sudah selesai dikerjakan, maka para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin di setiap tingkatan tangga yang engkau langkahi. Apakah yang engkau aminkan, wahai Rasulullah?" Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab bahwasanya tadi ketika aku melangkah naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang mendatangiku. Malaikat Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Wahai Muhammad, celaka dan merugilah umatmu yang ketika disebutkan namamu tetapi tidak membaca salawat." Itu adalah golongan manusia pertama yang merugi, yaitu orang yang tidak membaca salawat ketika nama beliau diucapkan. Sekurang-kurangnya salawat itu ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu golongan yang pertama, orang yang merugi. Yang kedua, celaka dan merugilah wahai Muhammad, orang yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak mendapatkan surga karenanya. Artinya ketika seorang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya masih hidup dan dia sanggup untuk berbakti tetapi dia tidak melakukannya, malahan sebaliknya dia durhaka, dia melupakan kedua orang tuanya, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sudah sepantasnya lah kita tidak termasuk kepada orang yang celaka dan merugi, yaitu orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh pun kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah berpisah dengan orang tua kita dengan menemukan kehidupan yang baru, tapi ingat bahwasanya orang tua adalah orang yang melahirkan kita, apalagi bagi seorang laki-laki, apalagi sebagai seorang suami. Bagi seorang laki-laki ketika ia sudah menikah, orang tua itu tetap nomor satu. Surga dan nerakanya seorang suami tetap berada di bawah telapak kaki ibu. Maka sering dikatakan bahwasanya laki-laki adalah milik ibunya sepanjang hidupnya. Maka jangan sampai kita melupakan kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah memiliki keluarga yang baru, maka ingat-ingatlah kedua orang tua itu. Tetaplah berbakti kepada mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Jibril menyampaikan kepada beliau, "Wahai Muhammad, celaka dan merugilah umatmu yang ketika mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan karenanya." Setidaknya ada 5 golongan orang-orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Yang pertama,
yaitu orang yang menganggap Ramadan ini sama saja dengan seperti bulan-bulan yang lainnya. Artinya mereka menganggap biasa-biasa saja Ramadan ini. Tidak ada tergugah hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak ada semangat dalam dirinya untuk menjalankan ibadah atau kembali bertaubat kepada Allah atau kembali ke jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita lihat KTP-nya, dia Islam, tetapi tidak ada rasa senangnya untuk menyambut Ramadan itu. Ini adalah orang yang merugi ketika datangnya Ramadan, yaitu orang yang menganggap Ramadan itu sama saja seperti bulan-bulan yang lainnya, atau menganggap biasa datangnya Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang celaka dan merugi ketika Ramadan, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini ialah orang yang mendadak berubah menjadi alim. Tentu di sini ada satu pertanyaan, bukankah berubah menjadi baik atau berubah menjadi alim adalah suatu hal yang sangat bagus dan lebih utama? Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang seketika berubah menjadi alim, dan alimnya itu hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan itu pergi, dia kembali lagi kepada tabiat aslinya. Dia kembali lagi melaksanakan maksiat. Ibadah yang ia lakukan di bulan Ramadan, ia tinggal di bulan Ramadan itu, tidak dia kerjakan lagi di luar Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Kehidupan nyatanya barulah setelah Ramadan. Apakah kita mampu mempertahankan semua ibadah, semua ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan itu di luar Ramadan? Ini adalah suatu tantangan bagi kita semuanya. Itu yang kedua, orang yang berubah menjadi alim hanya ketika di bulan Ramadan saja. Selanjutnya, siapa lagi orang yang celaka dan merugi dengan datangnya Ramadan? Yaitu orang yang hanya menahan haus dan lapar saja. Dia menganggap bahwasanya puasa itu hanya menahan minum, menahan makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia menganggap ketika dia sudah melakukan hal itu, maka puasanya sudah sah, puasanya sudah sempurna. Tetapi hal-hal yang lain tetap ia kerjakan. Dia berghibah, dia tetap memfitnah, dia tetap iri dengki, dan lain sebagainya. Adu domba dan penyakit hati yang lainnya. Ketika itu masih dilakukan di tengah dia melaksanakan puasa, maka puasanya itu adalah menjadi puasa yang sia-sia. Dia hanya akan mendapatkan haus dan laparnya saja. Yang keempat ialah orang yang merugi dengan datangnya Ramadan. Orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ialah orang yang tetap melaksanakan maksiat di bulan Ramadan. Dia tetap berjudi. Dia tetap melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dia tetap merasa bangga ketika itu. Bahkan dia terang-terangan melaksanakan maksiat ketika bulan Ramadan itu. Dia bangga akan hal itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya terang-terangan melakukan perbuatan dosa itulah bukanlah perbuatan jujur, tetapi merupakan bentuk kekurang ajaran kita kepada Tuhan. Dan menyimpan dosa, menyimpan seluruh aib yang kita miliki, itu bukanlah orang yang sok suci, melainkan adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menyembunyikan dosanya. Jadi tidak menjadi alasan ketika orang berani makan dan minum, merokok di tempat fasilitas umum dan mengatakan saya tidak munafik. Saya kalau tidak puasa, saya tidak pura-pura puasa. Dia dengan bangganya tetap makan dan minum ketika orang mampu melaksanakan puasa, ketika ia mampu melaksanakan puasa. Dia mengatakan itu jujur, tetapi itulah sejatinya merupakan bentuk kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima ialah orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Dia lebih memilih melaksanakan hal-hal yang tidak bernilai pahala atau yang bernilai mubah saja. Dia asik mengobrol daripada dia membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agamanya, berzikir, beristighfar dan lain sebagainya. Dia lebih memilih untuk pergi mengobrol, walaupun dia tidak bergunjing, dia tidak menfitnah dan sebagainya, tetapi yang dilakukannya adalah merupakan hal yang sia-sia saja ketika dilakukan di bulan Ramadan. Maka dari itu kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Marilah kita melaksanakan ibadah itu semaksimal mungkin dan semaksimal mungkin. Bagaimana kita mampu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini semampu kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih.
Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan jika aku melarangmu dari suatu perbuatan, fajtanibuh, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku memerintahkan engkau terhadap suatu perbuatan, maka kerjakanlah semampumu saja. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bukanlah termasuk orang-orang yang merugi, menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan, karena waktu tidak akan bisa kita putar kembali. Dan juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak termasuk kepada 5 golongan tadi. Kita simpulkan, yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, yaitu orang yang menganggap Ramadan ini bulan biasa saja. Yang kedua yaitu orang yang mendadak berubah menjadi alim hanya ketika Ramadan itu saja. Yang ketiga yaitu orang yang hanya menahan haus dan laparnya saja tanpa menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah orang yang tetap melaksanakan maksiat di bulan Ramadan. Dan terakhir yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan intinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.